cuman mau curhat Mbak, kan tadi aku dengar orang Madura itu gitu Mbak. Dan selalu aku dengar, selalu pokoknya setiap bangun tidur langsung ambil HP pasti Mbak Yuni. Terima kasih, terima kasih. Sangat bukan saya Mbak sama Mbak Yuni. Saya juga Jember Mbak. Tadi kan masih dengar kan orang Madura yang mau ke sini tuh, yang dia overstay. Mbak Yuni pandai bahasa Madura gitu loh. Cuman itu aja, yang lainnya saya tidak bisa. Bukan pandai, cuman itu aja. Iya, tapi bagus loh bahasanya Mbak, tangan, pinter. Oh, kayak gitu pinter, waduh. Pinter banget. Pinter, masalahnya fase. Fase? Wah, fase. Biarpun satu kata saya dengar itu bagus banget bahasanya. Kayak Madura betul gitu loh Mbak. Mbak Yuni terima kasih banyak. Aku diangkat ya juga sedikit mau apa ya, mau curhat lah. Kan saya udah lama gitu ya di luar negeri. Dari Singapura hingga ke Hong Kong. Dulu mulai dari umur 16 tahun Mbak dulu. Ya. Dulu Dari umur berapa? Dari umur berapa? Dari umur berapa? Ada waktunya dulu waktu kecil itu umur 16 ya Mbak. Tapi ada persyaratannya Mbak, kalau ngomong kan nggak boleh nyebut siapa gitu kan. Betul. Selalu sampai hafal. Jangan menyebut nama siapa-siapa termasuk namamu sendiri. Iya. Yang saya ingat itu apa Mbak? Ayat 1 pasal 1 itu, terus ayat kita kan ayat kursi. Saya itu suka banget. Apa yang dikatakan Mbak Yuni itu semua itu banyak manfaatnya lah. Aku dulu kalau waktu di sini ya Mbak, kalau andainya ada curhatan begini, aku mungkin tahu agent sana sini. Dulu aku kan dari Singapura dulu nggak pernah libur, 10 tahun di situ. Ya kayak pokoknya apa ya, seperti pembantu teladan lah, nggak tahu apa. Naik bis pun nggak tahu. Setelah kesini ya, datang ke sini sama pos tuh. Nggak tahu arah kemana, langsung jemput anak dari ujung Hongkong ke ujung Hongkong Mbak. Yang seperti apa ya, seperti itu loh, seperti orang kebingungan gitu ya. Nasib bagusnya saya bisa sedikit bahasa Inggris. Kalau nggak bisa bahasa kantonis ini yang aku tanya sama orang di mana jalannya, saya mau ke sini nggak bisa. Kan di sini orangnya nggak khawatir seperti orang Hongkong. Kalau orang Singapura, kalau orang Singapura tuh nganu Mbak, mau kemana pun dikasih jam. Kamu jam berapa harus? Harus jam berapa pulang gitu Pak. Banyak ketat banget dulu Pak. 10 tahun nggak pernah libur saya Pak. Jaga orang tua, tapi orang tuanya sehat. Tapi alhamdulillah dulu aku belum tahu apa Mbak. Orang 16 saya pun nggak pernah kerja. Cuma kan aku dinikahkan masih kecil kan. Kalau orang Jember Mbak kan tahu kan. Jadi aku kan pulang inilah sama mampus gitu. Ya biarpun sudah punya anak, tapi aku tetap tidak mencintai gitu loh Kak. Oh, menikahnya terpaksa gitu? Kecil, umur 12. Umur 12 sudah nikah? Iya Mbak Yuni tahu kan kalau anak saya telepon Mbak Yuni juga ngapain. Tapi aku cari Mbak, mana anakku kok nggak pernah diposting kan ya Mbak Yuni. Aku cari sampai pokoknya hari-hari kan aku lihat kan. Anaknya siapa? Sudah yang bilang gitu. Pernah anak saya Mbak, yang kalau Mbak Yuni ada seminggu dari sekarang. Seminggu dari sekarang? Iya. Waktu itu aku ngasih tahu Mak, aku di telepon Mbak Yuni, alhamdulillah aku diangkat, dia banyak happy banget. Oh kayaknya ada sih, nggak ada yang nggak diupload tuh Mas Sandro yang upload semuanya, nggak ada yang nggak diupload. Iya, aku bilang ada masuk enggak? Aku bilang gitu. Iya, pasti dimasukin sama Mbak Yuni. Aku langsung masuk YouTube gitu. Dia happy banget Mbak. Tapi aku lihat cari setengah mati nggak ada Mbak. Karena aku kan apapun Mbak Yuni curhatan di situ semua aku dengar semua dari aku. Ya aku tahunya waktu dari kasus Sambo ya kan aku suka nonton itu. Sampai aku lupakan itu, lihat Mbak Yuni dulu. Kalau memang penting Pak Sambo aku lihat itu. Pokoknya diseling-seling gitu Mbak. Dan kerjaku cuman di sini kan jaga anak juga, tapi sekolah yang satu ini baby kan. Jadi aku di rumah cuma berdua sama ini. Selalu banyak waktu untuk dengarkan kan pakai itu Mbak. Pakai Bluetooth gitu. Kita dengar Mbak Yuni.
memang Mbak Yuni banyak manfaatnya lah. Semua curhatan itu bagi saya itu untuk teman-teman yang baru datang lah, yang lama datang lah, semua itu bermanfaat Mbak. Terus utang itu lagi Mbak, aku bisa ingat. Jadi bisa buat pelajaran gitu ya Mbak. Iya. Berarti untuk kedepannya lebih bagus lagi. Ya, dulu aku di Singapura 10 tahun. Terus di sini 12. 10 tahun sama 12 tahun, berarti 22 tahun sudah di luar negeri. Ya, sampai anak saya nyusul ke sini Mbak Yun. Tapi kalau anak saya itu memang udah saya sekolahkan sampai tinggi lah ya. Udah habis itu saya modal buka toko. Tapi gimana lagi ya, namanya masih anak, mungkin gagal. Jadi gagal dia. Saya tidak ngajak dulunya, tapi dia sudah kecewa sama aku udah kesini. Tapi anaknya memang pandai gitu loh Mbak, sekolahnya pun itu pandai banget. Jadi kesini itu dengan cara bahasa itu ya melebihi saya. Saya kan cuma tamat SD Mbak, kalau ini kan udah tinggi sekolahnya, jadi cepet lah namanya anak muda ya. Dia di sini udah hampir 4 tahun Mbak, alhamdulillah majikannya bagus loh Mbak. Alhamdulillah. Sampai gajinya itu sekarang menghampiri 10.000 Mbak. Alhamdulillah. Mbaknya Jember mana kalau boleh tahu? Saya Jember Tanggul. Oh, Jember Tanggul. Wah, ini Jember. Jadi kalau pulang boleh lah ke rumah aku ya. Aku kan mau ke kantor Mbak Yuni. Sebetulnya aku mau lihat orangnya gitu kan. Jadi kan aku mau pulang kan bulan 4 ini gitu loh. Bulan 4 ini. Kalau tidak salah ibu saya yang dari Jember tahun ini mau datang. Lebaran ini. Lebaran Cina mau ke sini. Oh, datang ke sini, Mbak? Kemungkinan besar ke sini. Soalnya kan mau bawa adiknya Thomas ke sini, terus ntar Thomasnya mungkin dibawa pulang gitu. Jadi Thomas kalau pulangnya ke Jember. Oh, yang perempuan ada di Jember ya Mbak ya? Betul, ada di Jember. Iya, ini Mbak, saya mau cerita tentang kisahku dari kecil ya, kerja ke luar negeri ya Mbak ya. Iya, bagaimana ceritanya? Ya, biar didengar anak-anak yang selalu kan kesini baru 1 minggu sudah mengeluh, sudah mau pulang, mau apa kan gitu kan. Aku kesian juga ya sebetulnya. Memang aku hadapi. Aku ke Hong Kong itu umur 16, nggak pernah kerja. Lalu aku dapat orang yang bahasanya Indonesia Mbak. Oh, majikan Indonesia. Iya, orang tua, jaga orang tua itu yang masih sehat tapi cerewetnya pol Mbak. Habis itu sama anaknya udah tua Mbak nikah. Waduh. Nah, terus aku kerja sama dia Mbak ya. Tapi dengan aku tuh aku kan sudah melangkahkan kaki jangan aku gagal. Kalau memang gagal itu biasa tapi berusaha jangan putus asa. Aku gitu Mbak. Padahal umur saya 16 sampai gini. Kamu tahu babi ya? Gitu. Babi bergalak. Saya sama babi nggak kenal, nggak tahu meskipun saya tahu namanya tapi nggak pernah jumpa. Jadi namanya orang Indonesia diituin ya Mbak pasti sakit hati. Aku bukan babi, aku gitu. Aku masih melawan sama orang tua itu. Tapi akhirnya karena aku rajin Mbak, biarpun aku diocelin apa kerja gitu loh Pak. Pokoknya nggak pernah kalau nggak disuruh ya kerja. Jadi dia makin sayang meskipun aku mau pulang apa gitu Mbak, dihormati gitu Mbak, puasa semua dihormati gitu Mbak. Terus ya gara-gara aku kan sangat-sangat rajin menaati peraturan kerjaan gitu, nggak boleh nggak keluar, disuruh belanja 15 menit nyampe gitu. Jadi dia sayang aku sampai aku kerja 10 tahun Mbak. 10 tahun ini yang mundurkan diri kenapa Mbak? Aku mau nikah, aku bilang gitu. Ya, aku betul memang nikah sama orang luar negeri Mbak, tapi nikah di Indonesia, orang Singapura. Tapi dengan jalannya waktu ya, kita itu niatnya bagus, tapi suamiku meninggal. Oh, suami meninggal? Iya, meninggal. Aku punya anak 1. Tapi alhamdulillah aku punya anak 1 sama dia Mbak, dicukupin gitu Mbak, bukan aku asal ada suami aku mau enggak. Dulu aku memang takut juga Mbak, takut nanti dibilang aku bekerja bawa anak kayak gitu Mbak. Terus anakmu di mana posisinya? Tapi aku selama 10 tahun itu udah kerja, sudah finish, sudah memang waktunya. Lah alasan itu jadi aku pulang. Kalau nenekku sampai sekarang loh Mbak, ingin aku sampai dia kayak tergila-gila bawa fotoku Mbak. Inilah pembantuku orang ini sampai berapa tahun dia baru nggak ingat aku Mbak. Sampai sekarang mungkin sedikit pun.
sangat sayangnya sama aku mbak. Aku nggak pernah menuntut apa, namanya gajian itu ya nggak kayak di sini langsung dikasih, aku terserah dia, aku nggak mau pegang mbak. Dulu itu tinggal tanda tangan atau yang ngurusin ke Indonesia majikan, pokoknya teladan betul. Saya nggak tahu apa mbak, nggak tahu barat timur lah Singapura 10 tahun ya, tapi nggak tahu, nggak pernah. Dia orang yang kenal aku tuh kenapa? Karena tahu istilah saya mungkin ya, dia orang dekat situ lah, orang dekat rumah majikan itu mbak. Yang ngambil aku itu, yang jadi suami aku. Tapi itu dia sampai sekarang masih oke sama keluarganya, tapi suami aku udah meninggal mbak. Aku punya anak satu cowok mbak, udah umur 12 tahun. Anakmu 12 tahun ada di mana sekarang? Iya, aku ke Hongkong gitu loh mbak. Anakmu yang umur 12 tahun posisi di mana? Sekarang di Indonesia Kak, udah dikasih biaya untuk hidupnya dia Kak, sama keluarga Singapura. Oh, oke. Berarti kan keluarga baik-baik gitu. Iya. Sudah besar Mbak, umur 12 tahun. Terus dia umur 7 tahun Mbak, 7 bulan sama aku tinggal ke sini Mbak. Sampai sekarang aku 8 tahun belum pulang. Makanya aku mau pulang. Oh, jadi kamu dulu nikah di Singapura dulu? Oh, nikah sama orang Madura dulu, habis itu cerai, terus nikah lagi sama orang Singapura itu? Iya, nikah Singapura ini karena meninggal, bukan cerai karena apa, meninggal. Oh, karena meninggal. Terus sampai sekarang sudah dapat penggantinya lagi atau belum? Dapat lagi Mbak, ketiga. Sudah dapat ketiga? Tapi aku nikah ya Mbak, nikah langsung aku kan dia apa itu Brunei Darussalam Mbak, nggak niat nikah loh Mbak, aku nggak niat betul. Aku bilang sama suami aku yang itu bang, aku udah anak kawin lah, aku bilang gitu biar aku ini enggak deh, kamu udah apa ya masih muda, kamu nikah aja gitu, kamu jangan sampai bersumpah ya, karena kamu masih anak kecil, meskipun kamu masih muda, jangan kamu nikah gitu. Dia kan kalau orang Singapura mau mati itu Mbak kan kasih tahu. Kalau dia sudah dekat 1 bulan mau meninggal kan, divonis sama dokter. Terus aku nggak percaya Mbak. Ternyata Mbak betul Mbak, 3 minggu kemudian meninggal Mbak. Dia masih kasih duit Mbak, aku nggak nyangka. Mau kirim ke sini 50 juta mau jumpa aku Mbak di Batam, katanya lah kalau kamu nggak bisa ke Singapura gitu Mbak. Aku mau meninggal di tangan kamu gitu Mbak. Kan saya waktu itu kena vonis pasporku buat 2 ganda, jadi nggak bisa ke Singapura. Itu bukan karena aku mau buat dia dibohong gitu, tahu suami aku orang Singapura, namaku kan itu tadi, terus diganti nama lain gitu Pak. Jadi nggak bisa. Aku langsung ciri 1 hari Pak, ya habis banyak lah suami aku, jadi aku bisa keluar. Jadi aku nggak bisa lagi ke Singapura waktu itu. Jadi suamiku sakit, aku nggak tahu lah, nggak bisa pergi. Dan anakku jumpa gitu nggak bisa, biarpun aku dikasih uang untuk jumpa apapun nggak bisa Mbak. Udah nggak bisa tertolong lagi gara-gara aku udah punya 2 ganda. Oh, oke. Yang pertama, berarti kamu suaminya gado-gado ya? Pertama Madura, 2 Singapura, 3 Brunei. Iya betul Mbak. Yang satu ini, yang pertama itu Mbak, aku kan dikasih tunangan umur SD kelas 3 Mbak. Aku nggak mau sama sekali sama dia. Nggak mau sama bapaknya anak yang di Singapura itu, yang di sini itu nggak mau sama sekali Mbak. Karena itu kan kayak kawin paksa gitu loh. Nah, dia harus sama aku gitu. Ibu aku itu. Iya, dulu kan di Madura kalau masih kecil kan dijodoh-jodohin gitu ya? Iya, dijodoh-jodohin Mbak. Itu tetangga gitu. Oke lah. Itu selama berapa tahun saja ya sama dia, mungkin 7 tahun itu, umur 12 aku sama dia, terus punya anak satu yang udah umur 26 lah sekarang Kak. Dan aku kan nikahnya umur 12, dia nggak percaya itu bosnya itu, masa mama kamu gitu Mbak. Aku pikir mau ke rumahnya Mbak kan sama anakku gitu, dia sama ngefannya sama Mbak Yuni selalu dengar sampai habis lah Mbak, setiap hari itu ya di telinga tuh Mbak Yuni. Makanya aku tahu semua apa yang dicurhatin anak-anak, yang anak baru ya Mbak, yang selalu mengeluh begini, bosnya itu nggak berkemanusiaan. Di mana dari bos berkemanusiaan? Kita nggak dipukul sudah lah Kak, bagi aku gitu Mbak. Aku paling apa yang nggak pernah mendapatkan majikan yang
tes itu enggak Mbak Awang nggak datang. Oh, oke. Pokoknya kerja itu. Habis itu makan itu beli sendiri yang waktu di Stanley 6 tahun dulu Mbak aku. Dan ini kamu ya kerja di sini nanti udah 5 tahun aja aku kasih long service. Saya pertahankan Mbak, saya mau mengadu kemana, orang aku nggak kenal agent dulu. Satu kali aku datang sampai aku 6 tahun itu udah nggak mengenal lagi Mbak, nggak tahu siapa agentnya. Pokoknya aku nggak kenal siapa Mbak gitu. Oh. Memang libur itu Mbak dikasih kamu ya nanti jam 4 pulang ya. Saya karena sudah kebiasaan di Singapura itu tidak libur ya, jadi aku pulang karena dia menjanjikan long service kan, jadi aku pulang kerja masak jam 4 tuh pulang masak sampai kerja sampai jam 11 oke lah tidurlah selesai lah. Di situ setelah sampai ke ujung 6 tahun nah aku minta aku mau pulang, aku bilang itu nggak dikasih Mbak. Wah. Udah itu ditulis Mbak, dikasih perjanjian, ditulis, cuman saya itu percaya karena dia seorang guru kan ada nggak mungkin lah ya apa itu membohongi aku. Betul. Ditulis Mbak berapa dia aku lihat Mbak sampai sekarang aku simpan tulisannya tuh 18.000 Mbak dapatnya katanya. Tolong anakku sampai kelas 6 ya gitu. Oke lah. Jadi aku nggak cari majikan Mbak. Aku sebetulnya sudah pernah 2 tahun kemudian tuh aku nggak mau, aku mau pindah dia tak boleh. Jadi aku selesaikan itu. Setelah itu nggak dikasih Mbak. Ya, Makanya anak-anak yang mengharapkan long service itu jangan mengharapkan, sedangkan aku ditulis aja nggak dikasih. Jadi kamu sudah ditulis tapi nggak dikasih? Halo Mbak? Kamu sudah ditulis tapi nggak dikasihkan? Enggak dikasih Mbak. Abis itu aku kan udah 6 tahun pulang sudah dapat majikan lain. Oh oke lah kamu kembali lagi lah. Emangnya ini buruan aku bilang gitu Mbak sama dia. Udahlah kamu bilang gitu, kamu sudah menjolimi aku. Tapi aku bahasa Cina ya Mbak, aku bertengkar waktu itu. Aku cuman kepada Allah aku yang percaya, aku bilang gitu. Kalau kamu seperti ini ya, kamu membohongi aku, lihat kamu nanti pembantunya. Ternyata berapa kali pembantu nggak ada yang cocok, bukan pembantunya yang nggak cocok, pembantunya yang nggak mau Mbak. Jahat Mbak, jahat Mbak. Makan pun nggak dikasih, ya dikasih cuma beras itu. Dikasih liburan 3 minggu sama dia kan dia suka makan nangis dulu ya. Oh sorry, maksudnya kalau di sini loyang Mbak 3 minggu. Cuman beras aja loh Mbak. Telur pun nggak ada, aku beli sendiri. Wah. Semua aku belajar Mbak. Iya. Tapi aku nggak pernah Mbak menuntut, nggak pernah ini itu oke lah nggak apa-apa. Pokoknya aku itu mau sukses Mbak. Aku takut aku sudah pergi ke sini nggak sukses. Meskipun aku sedikit pun sudah punya di rumah, aku tidak mengandalkan. Aku harus sukses karena ini kemauan aku. Benar. Jadi sama aku ini Mbak ya, mulai dari Singapura sampai ke Hong Kong itu belum pernah mendapatkan kebagusan untuk majikan ke saya, tidak. Tapi aku tetap Mbak rajin. Satu itu aku punya modal rajin Mbak. Sampai dia itu pingin lagi aku nggak mau lah Mbak, karena dia sudah membohongi aku. Aku nggak tahu long service, dia sendiri yang menjanjikan aku. Aku ini nggak tahu long service Mbak, nggak tahu. Dia sendiri ditulis sendiri. Dia lah. Terus aku sudah pergi Mbak, dikasih barang makanan tuh yang oke Mbak. Wah. Katanya ini buat makan kamu ya. Iya aku lihat mah ya kayak kispi itu Mbak ya. Ada bloge terus habis itu Mbak dikasih uang $500 itu aja. 6 tahun Mbak. Anaknya ya sampai umur 12 sampai SMP Mbak yang aku asuh. Anaknya sampai bagus, sampai apapun semua saya yang tahu apa dia maunya. Tapi nggak ada terima kasih. Tapi aku sudah tahu lah Mbak Yuni bilang itu lah pasal 1 ayat 1 itu. Jadi harus kita sabar. Ya, kita harus. Jadi pertanyaan saya, yang long service itu sampai sekarang nggak dikasih ya? Yang long service itu sampai sekarang nggak dikasih? Nggak dikasih Mbak, nggak dikasih. Katanya sampai umur 65. Jadi aku jawab, kalau aku sampai 65 tahun, emangnya aku nggak usah kumpul sama suami aku bilang gitu. Iya, memang benar yang dikatakan dia. Nggak punya pernah perjanjian 65 tahun Mbak. Dia sendiri ngasih itu loh Mbak. Berarti kan aneh ya, majikan aneh ya, sudah ditulis pun tidak dikasih. Aneh banget. Jadi aku tuh sudah makan gula sama garam sudah lewat dari makan itu loh garam yang lebih banyak aku makan. Lebih baik itu aku Mas.
Ya, orang zamannya 2000 loh Pak, yang aku keluar negeri. Mana waktu itu kan bodoh, nggak tahu agent, nggak tahu apa, nggak pernah ngadu aku Mbak. Tapi aku nggak pernah dikomplain sama majikan ke agent Mbak. Mbak, padahal aku nggak seberapa loh Mbak yang kepandaiannya kan masuk Hongkong kan bahasa Kantonis. Tapi aku selalu belajar Mbak. Orang ngomong aku dengerin, jadi apapun aku, jadi aku bisa handle apa yang dia katakan aku dengar gitu Mbak. Jadi jarang aku dikomplain. Cuman kerja dia sendiri komplain ke apa itu Mbak, ke agent, bagus anak ini gitu, nurut itu Mbak tambahan. Tapi aku sendiri nggak senang dalam hati karena dia memperlakukan seperti itu gitu loh ya. Masa musik ini ya, kenapa kan itu ada tulisan kan, ada uang makan, ada ini enggak Pak, asal ada beras itu, ada apa di situ, kan kita nggak makan babi loh Pak. Betul. Ya, jadi aku sabar Mbak, karena aku ingin sukses, jadi aku pindah lagi ke kain gimana itu ya, pos PP Mbak, gajinya tinggi sampai 60 gitu. Habis itu nanti aku 1,5 tahun aku jalani Mbak, karena aku bukan tidak kuat, karena anak aku ini punya majikan, pas dia adiknya butuh pembantu. Aku kan ngajari anakku, jadi kelihatan aku, jadi dia suka Mbak, dia suka sama aku, jadi aku berat sama ini yang sekarang ini Mbak. Aku sudah tawar-menawar Mbak, antara itu gajian itu dikasih 5.500 Mbak awal. Oke lah, dikasih 5.500, kenapa aku sampai di sini Mbak, yang mungkin rezekinya yang aku nggak dikasih long service itu Mbak ya. Jadi mungkin itulah rezeki saya yang menurut aku, yang kesabaran aku selama 6 tahun. Dikasih 6.500 Mbak, aku nggak minta, dia sendiri ya kerja 1 bulan langsung dikasih Mbak. Habis itu naik 10.000 sampai sekarang digaji 10.000 Mbak. Wah. Apapun ya, apapun Mbak ya, maunya apa aku ya, mau makan apapun dibeliin sampai ke septek, nggak pernah belanja apa. Jadi gajiku itu utuh Mbak. Wah. Oke. Ya, itulah kesabaranku Mbak, karena aku sudah menderita dari Singapura. Tapi Singapura memang awalnya nggak bagus, tapi bagus juga Mbak. Ke belakangnya sampai ini 10 tahun aku di zaman dulu ya, aku dikasih uang 20 juta, emas 1 perangkat dulu. Hanya aku. Iya. Tapi dari awalnya gitu, nah ya kalau menurut anak sekarang nangis air mata darah. Kesabaran membawa berkah. Pernah susah jadi pembantu Pak, tapi aku tuh tetap gitu Mbak, aku harus sukses gitu aja Mbak. Betul. Alhamdulillah sejalannya waktu Mbak, dengan penderitaanku itu ikut orang, aku nggak pernah menemukan kebagusannya masalah kerjaan, cuman yang akhir ini Mbak, yang bagus, yang kelas ini lah, banyak bagus banget, sampai aku pernah sakit apa, semua dia tanggung jawab. Berarti kan hidup itu penuh dengan proses. Di awalnya kamu tidak bisa, di awalnya kamu merasa tersiksa, di awalnya sangat berat sekali sampai dibohongin dengan menulis cek yang mengatakan dapat long service, tapi pada kenyataannya nggak ada. Bener nggak? Betul. Jadi aku ini kan selalu dengerin anak-anak yang baru ya. Sebetulnya penderitaan anak yang baru ini lebih kejam penderitaanku, karena aku dulu HP pun nggak dikasih loh sama majikan. Namanya di Singapura itu 10 tahun tuh menyentuh HP ini sudah aku mungkin nggak. Sebentar. Kalau zaman dulu jangan disamakan dengan zaman sekarang, karena dulu zamannya teknologi masih belum. Jadi sekarang kan beda, zamannya sudah beda. Jadi sekarang itu memang kondisinya anak-anak sekarang itu sedikit lemah. Kenapa? Karena mereka sudah biasa dengan teknologi dan mereka tidak pernah tahu proses. Mereka itu cuma lihatnya yang cepat-cepat. Jadi kenapa saya pribadi itu tidak pernah menyalahkan anak sekarang. Jadi anak sekarang itu mentalnya adalah berpikir bahwa maunya itu cepat. Karena itulah dengan adanya curhatan ini kita memberitahu mereka bahwa semua itu proses. Sama dengan kayak sampean kan prosesnya tidak mudah juga, semua penuh perjuangan. Dan sekarang sampean berapa Pak? 7 tahun, 7 bulan Pak, baru berangkat. Karena mungkin ya inilah untuk mbak-mbaknya ya yang nggak dikasih restu ibu, tolonglah minta restu dulu. Karena aku dulu waktu mau pergi Singapura tuh Mbak, jumpa
anak perempuan, anak laki-lakinya pun nggak ada yang berpikir. Kan ibuku kan bisnis dagang gitu Mbak. Jadi aku itu ibuku datang dagang gitu ya. Aku pergi Mbak naik mobil, dia nggak tahu. Jadi ibuku tuh udah tahu aku nggak ada di rumah, udah pergi. Dia pingsan Mbak, sampai ngamuk lah kayak orang gila tuh Mbak, sampai stres. Ya, yang saya tahu itu orang Madura punya prinsip di mana nggak boleh merantau, makan nggak makan asalkan kumpul. Iya betul Mbak, nggak boleh. Sedangkan aku memang pembisnis juga dulu Mbak, biarpun umurku masih muda, karena aku dinikahkan kecil, jadi aku tuh pembisnis jeruk, pemborong jeruk Mbak. Sampai sekarang pun keluarga aku tuh bisnisnya itu. Jadi aku Mbak nggak ngasih tahu orang tua. Aku terus Mbak, aku di daerah itu. Aku belum pernah ceritakan sama keluarga aku ya, karena aku nggak pernah di rumah. Aku terus juga di Batam Mbak. Lah kenapa? Bukan di Kampung Pinang. Iya, karena dulu itu aku lari dari PT Mbak. Di PT itu aku nggak diperduli, jadi aku tuh diambil lah sama iparku itu. Aku pikir iparku itu kan sukses gitu tau. Jadi aku itu diambil malam-malam, jadi aku makin menderita Mbak. Dia pun mau dimakan nggak ada kan. Jadi aku tuh gimana ya aku caranya hidup. Jadi aku tuh ikut orang Padang Mbak, kerja jadi pembantu. Waktu itu belum pernah jadi pembantu. Nah aku ini disuruh cuci pokoknya apapun aku ya mau lah. Aku sebetulnya nggak pernah melakukan itu. Puas mau makan tuh ya Mbak, puasa setiap hari itu puasa, biar bukan puasa karena nggak ada yang mau dimakan Mbak. Itu tersiksa Mbak, aku sampai terlontar-lontar di situ. Jadi aku datang mimpi, kamu harus mimpi dikasih ular Mbak. Ular itu aku dibulet-buletin di badanku. Aku terbelenggu. Jadi aku harus minta maaf dulu sama ibuku. Jadi aku minta maaf sama ibuku. Aku terpaksa aku membuka Mandora ya. Aku buka. Oke, aku minta maaf. Jadi setelah aku minta maaf 2 hari kemudian aku dapat majikan Mbak. Majikan itu dengan cara bukan ilegal tapi resmi. Tapi itu aku dapat ibu angkat yang kerja di Singapura 10 tahun. Jadi aku langsung dibawa lewat kapal feri itu Kak. Masuk Singapura, jadi aku nggak milih majikan, nggak tahu majikan apa itulah, nggak tahu sama sekali lah. Yang penting pokoknya aku mau mati, mau apa, aku nggak tahu Kak. Yang penting aku sudah terlewat malu, karena aku sudah menyakiti orang tua. Aku keluar tanpa seizin orang tua Mbak. Jadi aku meskipun susah macam mana, aku nggak ada mesin cuci di Singapura tuh, aku kerjain Mbak. Sampai tanganku ini keras Mbak. Nggak ada mesin cuci tapi nggak boleh Mbak. Saking cerewetnya majikan ya, katanya bajunya tempat rusak. Jadi spray apa semua itu pakai tangan semua Mbak, manual semua Mbak. Terus kalau apa itu namanya Mbak? Kalau ngelap itu nggak boleh pakai sodokan, harus pakai kaki ini Mbak, sampai dengkulku tuh hitam Mbak. Sampai hitam banget. Iya, ya aku kerjain sampai 10 tahun Mbak. Yang namanya kerja cuci itu banyak ya kan anaknya. Kalau hari Minggu bawa baju cuci bukan pakai mesin, pakai tanganku. Setiap hari orangnya bersih banget, namanya Singapura ya. Singapura lebih bersih memang lah daripada negara lain menurut dari petanya. Tapi aku tetap kerjain Mbak. Habis itu aku masak terus masakanku itu enak Mbak. Jadi aku tuh terus disayang terus. Dia kalau hari raya kayak gini Mbak, 25 orang kasih makan, aku kerja sampai jam 1 malam untuk hari raya ya. Kalau di Singapura beda. Karena aku cuma jaga orang tua, habis pijat 3 kali 1 hari. Habis itu nonton TV jam 7-8 aku sudah selesai Mbak. Tapi kalau hari rayanya orang Singapura beda sama Hong Kong Mbak. Kalau aku tuh bisa banget ya. Jadi aku kerja Mbak, masak nasi lah, terus nasi goreng, terus bihun goreng, semua pemasakan aku bisa Mbak. Jadi itulah kelas saya yang aku kasih sama dia. Jadi dia sayang sama aku Mbak. Oke, jadi saya ringkas ceritamu dari awal bahwa kamu umur 12 tahun sudah menikah dan pada akhirnya kamu memilih bercerai karena kamu merasa tidak sesuai dengan harapanmu. Kamu menikah juga dengan orang Singapura dan sekarang kamu menikah sama orang Brunei Darussalam, benar tidak? Iya,
Oke. Ya itu tapi orang Brunei Darussalam itu bukan orang sana, orang Indonesia kerja. Betul. Oke, ini masalah perjalanan cintamu, dan selanjutnya adalah perjalanan hidupmu di mana kamu tanpa doa restu orang tua itu tidak bisa melangkah, benar tidak? Ya, tapi balaslah orang tua itu dengan apa yang kita sukses, jangan sampai lupa sama orang tua. Biarpun orang tuanya itu pernah menghabisi, aku sudah pengalaman apa yang dikatakan anak-anak yang dihabisin orang tua. Aku tidak pernah dendam, Mbak. Saya kerja di Singapura ya 10 tahun, karena aku nggak punya suami kan, udah susah. Jadi semua yang dibeliin sawah apa dinamakan sendiri, terus aku tidak punya hak, semua aku dihabisin. Tapi aku tetap berbakti kepada orang tua, Mbak. Tapi dengan sejalannya waktu aku dapat suami itu, aku dapat warisan dari luar negeri, aku dapat sawah lagi yang dihabiskan itu. Oke, habis itu aku ke Hongkong, aku handle sendiri, Mbak, semua. Alhamdulillah, Mbak, sukses sampai sekarang karena aku sama orang tua tetap berbakti, Mbak, nggak pernah punya dendam. Oke. Kalau memang itu aku cari, makanya aku sama anak-anak yang disakiti keluarganya mohonlah kuatkan dirinya, dan sama orang tua jangan sampai dendam, karena aku sudah pernah, aku belum dendam saja aku udah tersiksa gitu, Mbak. Siap. Terima kasih atas nasihatnya. Jadi iya, Mbak. Ya mudah-mudahan didengar sama anak-anak yang dijolin di keluarganya. Dia bosan diri. Terus kalau memang itu jalannya, kamu udah yang habis, kita sekarang nabung sendiri. Insya Allah sukses, karena Allah itu bukan kita itu durhaka orang tua, terus kita tidak, karena kita itu dalam hatinya, Mbak, yang kuat. Saya tidak durhaka sama orang tua, tapi saya ingin sukses dan saya tetap mau ngasih orang tua dengan secara ikhlas berapa yang aku bisa ngasih, gitu, Mbak. Jangan kasih semua. Siap. Terima kasih atas waktunya. Kalau ada jodoh kita ketemu secara langsung. Iya, Mbak, aku terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah sangat, dan Mbak Yuni, ya kontennya sangat bermanfaat bagiku, dan banyaklah apa-apa yang diceritakan teman-teman itu memang betul apa adanya itu. Ya, aku terima kasih banyak ya, Mbak. Sama-sama. Bisa ke rumah saya, ke Jember, Mbak. Gampang ke rumah saya kok. Siap. Jalan-jalan. Siap. Petik jeruk ya, Mbak, di rumah. Siap. Kalau ada jodoh. Terima kasih, matur nembah nuwun, dan oke, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih, cerita bagus dari Jember, dari Jember Tanggul ya. Terima kasih sekali buat mbaknya yang ada di Tanggul. Setiap kehidupan itu berbeda-beda, setiap kehidupan itu prosesnya nggak sama ya. HP ku jatuh. Jadi saya selalu berkata bahwa kita harus melalui proses, tidak ada yang instan dalam hidup ini. Sampai Mbak E cerita menggebu-gebu di mana dia sampai lupa kasusnya si Sambo gara-gara Miss Uni, konten-kontennya Miss Uni. Padahal saya tidak ingin bersaing dengan siapapun, termasuk dengan Pak Sambo, karena Pak Sambo punya kehidupannya sendiri dan saya punya kehidupannya sendiri. Jadi saya kehidupannya tentang TKW yang ada di Hong Kong. Pokoknya sukses selalu buat kalian semua, Tuhan memberkati, dan sampai ketemu lagi. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.